pajak itu kan agak sedikit menyeramkan sekali gitu. Pembukuan kita memang muradun. Ternyata labanya besar gitu ya, dan pajak yang harus dibayarkan besar pula kan. Ternyata kekhawatiran saya itu bisa dihilangkan dengan tadi ilmu-ilmu yang diberikan. Oh ternyata ada loh potongan pajak dari apa yang sudah kita bayarkan. Orang pajak kejar saya menghindar. Sekarang insya Allah enggak lagi melakukan kayak gitu. Dan perasaan itu tenang. Walaupun misalkan naudzubillah min dzalik juga ya, ada orang pajak ke situ, insya Allah tenang gitu. Kalau biaya ya, gimana? setelah saya simulasikan catatan keuangan saya, ini simulasi di kelas itu, biayanya langsung lunas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, berjumpa kembali dalam podcast Sari Award, Lunas Utang Miliaran, MTN Miliarder Club. Sahabat MMC, para bisnis senior, para bisnis owner, alhamdulillah nih ya. Kali ini saya lagi-lagi kedatangan tamu yang spesial nih. Di sekeliling saya sekarang sudah ada bapak-bapak keren ya. Luar biasa. Dari berbagai kota nih, ada dari Kalimantan, dari Bogor ya. Nah, beliau adalah para pengusaha dan alhamdulillah ya, kabar baiknya beliau-beliau ini mau berbagi ilmu sekitar accounting, finance, pengelolaan keuangan dan perpajakan ya. Beliau adalah salah satu alumni program PFD ya, Professional Finance Director, yang sekarang lagi booming diadakan oleh Sari Award. Langsung saja kita perkenalan dengan beliau-beliau. Sudah ada di kiri kanan saya, langsung saja sebelah kiri saya. Silakan Pak Irwan. Halo, saya Pak Irwan dari Bontang, Kalimantan Timur. Oke, bisnisnya apa Pak Irwan? Bisnisnya retail material dan pelabuhan. Oh, Masya Allah. Oke, sebelah kanan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Yayan. Saya dari Bogor ya, Parung. Bisnis saya alhamdulillah di bidang makanan ringan. Makanan kerupuk. ringan. Kerupuk, oh luar biasa ya. Harus berkembang ya. Harus berkembang dong, bangkit. Silakan Pak Irwan. Hai, saya Irwan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Bisnis di bidang freight forwarding, khususnya di angkutan barang-barang berbahaya. Oke. Terima kasih. Lanjut Pak Hendi. Dan saya Hendy, domisili di Bekasi, bisnisnya di bidang IT dan telekomunikasi. Oke, nah langsung aja ya, kita akan kupas tuntas nih beliau-beliau pengalamannya ya, biar mau sharing dengan kita, terutama mengenai finance accounting ya. Nah, Pak Irwan, Pak Yayan, Pak Hendy, Pak Irwan ada dua ya. Double. Nah, kemarin kan udah pernah ikut nih program training PFD nih, Professional Finance Director ya. Belajar accounting, finance, kemudian perpajakan. Sebetulnya apa yang melatar belakangi atau dasar bapak-bapak kok mau datang jauh-jauh dari Kalimantan nih, dari Bogor, datang ke sini mau belajar? Mulai dari siapa dulu nih? Pak Irwan? Oh iya. Ya jauh dulu deh. Kalimantan. Timur, silakan Pak. Ya. Kenapa sampai datang ke sini gitu? Ya artinya gini, kalau pengusaha dulu ya, bukan hanya dulu sih, sekarang pun juga masih banyak ya. Yang namanya pajak itu kan agak sedikit menyeramkan sekali gitu. Ya kenapa? Karena satu, kita tidak tahu. Terus kita tidak tahu, terus yang kedua, pembukuan kita memang muradul. Masih ini ya, masih banyak yang perbaiki. Artinya masih manual, yang tahu cuman keluar masuk. Yang penting selisihnya berapa kan gitu. Selisihnya berapa gitu kan. Nah, terus yang mau dilaporin apa? Kan bingung dia. Karena kan dalam pajak itu kan banyak tuh ya yang harus dilaporin. Nah, ini pun juga saya tahu kemarin. Karena kita nggak paham, jadi aduh, ini kayaknya harus menghindar dulu ya. Gitu. Harus menghindar dulu, kalau kita menghindar dulu, kayaknya harus menghindar dulu deh. Bilang apa? Ya satu, kita nggak paham, kita benar-benar nggak paham. Karena saya pernah ditanya orang pajak dan itu jebakan ternyata. Oh iya. Jebakan. Gimana? Waktu itu saya masih megang usaha orang tua ya. Nah, kebetulan waktu itu kan mainnya di tambang ya, main di tambang. Jadi ada lawan transaksi gitu. Nah, waktu itu masih ada permasalahan lah di PPN gitu. Ya kamu namanya kita yang nerima usaha kan, jadi kita ya udah, kita nggak tahu nih asalnya dari mana, terus treble-nya di mana.
dipanggil kantor pajak. Pak Irwan bisa ke sini, oh iya. Datanglah, ditanya, Pak ini ada nggak transaksi yang ini, yang ini? Tunggu Bu, dia bilang, saya nggak paham tentang yang ini, coba nanti saya cek dulu ya. Dan dulu memang masih awam banget gitu. Masih awam, nggak paham gitu. Saya cobalah ke kantor, ngecek kan gitu. Oh ada, ini ada. Tapi ternyata laporannya nggak ada. Semakin dikejar dong. Nah, udah. Waduh, ini saya trauma untuk datang lagi gitu loh. Oh, nah akhirnya trauma berhubungan dengan pajak ya, karena memang tadi ketiadaan ilmu ya. Oke, kita lanjut ke Pak Irwan nih, sama-sama Kalimantan. Kenapa yang akhirnya kok bisa sampai datang ke sini? Apa ada pengalaman juga atau gimana Pak Irwan? Iya, kalau saya memang ketidaktahuan menimbulkan ketakutan ya. Apalagi di akhir-akhir tahun 2024 kemarin, Vortex ya isunya begitu menguat, dan saya pikir saya harus cari ilmu lah ya, harus cari tahu. Nah, kebetulan kemudian diajaklah untuk ikut ini. Tapi jauh sebelum itu juga saya punya beberapa case yang dimana bersinggungan langsung dengan pajak ya. Pajak itu akhirnya kan berbicara tentang transaksi biasanya ya, transaksi yang udah jauh gitu kan, terus kemudian soal apa namanya laba dan segala macam yang juga di tahun-tahun sebelumnya, yang mana saya nggak punya cukup pengetahuan tentang laporan keuangan, kan biasanya kan diserahin aja ke orang finance. Oh, udah punya tim sendiri ya? Iya, udah ada yang pokoknya terima beres aja gitu. Beres. Terus? Tapi ternyata owner juga harus tahu gitu. Kita ini sehat nggak sih gitu? Jadi taunya hasil akhir doang. Iya. Ternyata hitung-hitungannya misalnya gini, ini harga jualan dikurangi harga modal misalnya gitu. Kita pikir selisihnya adalah untuk bersih. Ternyata kan ada faktor-faktor cost, walaupun ya itu apa namanya kita sudah bisa berhitung, punya dasar perhitungan, tetapi ternyata tidak akurat. Jadi seperti halusinasi ya? Iya. Seolah-olah untung gitu. Betul. Akhir tahun kayaknya dividen saya gede nih. Iya, ternyata kasnya nggak ada. Itu sebuah ironi menurut saya, karena kita bisnis sudah lama dan baru menguasai ilmu yang menjadi darah dari bisnis kita itu belakangan. Tapi bersyukur ada pembelajaran seperti itu. Oh, berarti momentumnya emang tepat banget ya? Oke, siap. Pak Hendy, gimana Pak Hendy? Siap. Jadi kalau di case-nya saya, Kang, memang masalah pajak itu sesuatu yang apa ya? Karena tadi nggak punya ilmunya, jadi mengkhawatirkan. Karena punya pengalaman ketika kita masih menggunakan PP Final ya, itu ada lebih bayar. Nah, itu lebih bayar malah yang ada di apa namanya dikejarin gitu. Nah, itu makanya. Nah, itu yang istilahnya ini lebih aja dipermasalahkan, apalagi kalau kurang ini kan. Kurang dikejar ya. Kalau lebih udah. Ya, alhamdulillah memang dapat informasi mengenai pelatihan ini pas banget momennya. Memang lagi cari-cari ilmunya, karena kan 2024 kita baru selesai ya, perlu ada pelaporan bulan April ya, jadi momennya pas. Akhirnya alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran, dan memang di pembelajaran banyak hal-hal yang apa namanya yang sebelumnya benar-benar nggak dipahami, nggak tahu gitu ya, ternyata ya setelah diikuti pembelajarannya ya nggak begitu terlalu mengkhawatirkan sebenarnya kalau ilmunya. Jadi yang tadinya takut pajaknya akan sebesar apa, ternyata ada faktor-faktor yang memang secara legal bisa kita gunakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Terjawab di situ kekhawatiran Pak Hendy. Oke, Pak Yayan nih. Pengalaman atau gimana nih dari tadi? Gimana? Ya Allah, kalau menurut saya tentang pajak ya, saya usaha kerupuk itu pengen besar ya. Kalau besar itu otomatis semakin besar usahanya, semakin dilihat oleh siapapun itu, termasuk pajak. Ini target. Sementara ilmu pajak itu saya nggak ngerti. Yang ada itu kata Pak Irwan tadi, yang ada ketakutan. Sehingga yang dilakukan bukan belajar masalah pajak, tapi menghindar. Jurus menghilang. Banyak yang saya lakukan untuk menghindari pajak. Yang pertama, KTP dengan domisili usaha berbeda. Untuk pembelanjaan ke PKP itu KTP berbeda lagi gitu kan. Pokoknya banyak yang saya lakukan supaya tidak kelacak pajak. Transaksi banyak cash. Supaya di rekening itu
nol terus. Ntar banyak yang ngikutin ini. Nah, itu kan kemarin sebelum belajar. Udah agak gede ya Ustaz tuh. Orang pajak datang gitu kan. Pernah ada. Terus yang pertama ngobrol, dia nggak sengaja lewat. Lalu Pak, ini pemiliknya siapa? Nggak kayak Pak Nasir ya. Ini punya saya Pak. Udah lapor pajak belum? Belum Pak. Oh ini harus lapor. Baik Pak, saya nggak ngerti pajak. Mari Pak ngobrolnya di dalam sambil ngopi. Dia nolak. Saya ajak ngopi gitu kan, dia nggak mau nolak. Ya udah dia pergi gitu kan, ngobrol di jalan aja gitu di depan gudang gitu kan. Kemudian berapa bulan ke depan itu ada datang lagi katanya. Datang lagi. Waktu saya itu pas lagi di luar kota, pas lagi penjemputan anak saya di Lombok gitu kan. Ada yang nelpon dari rumah, ada orang pajak semobil. Waduh, nah itu ketakutan tuh makin. Itu ketemu dengan tim. Iya, betul. Kenapa mau beli kerupuk mereka? Beli kerupuk ya. Ya Allah. Nah semenjak itu saya sempat menyewa konsultan accounting ya pajak. Sempat 1 tahun. Keren. Nah, keren ya. Keren Pak. Ini bisnis owner nih. Bisnis kerupuk. Konsultan. Saya sewa konsultan accounting. Oke. Dalam 6 bulan saya pusing, nggak ngerti. Yang ada laporan bulan itu untung terus itu. Padahal faktanya nggak ada. Kemudian sambil saya belajar, oh kayak gini. Nah setelah setahun karena saya pengen tahu, saya konsultannya putusin karena kontraknya setahun. Nah saya alhamdulillah ikut belajar di sini gitu kan. Itu bayar konsultan pun nggak sedikit biayanya berarti ya? 48 juta. Waduh. Nah, iya itu. Banyak 48 juta ya. Iya, makanya ada pembelajaran di sini, saya tahu di Syariah Award ya. Alhamdulillah saya bisa ikut. Nah, setelahnya belajar di sini, ketakutan-ketakutan yang tadi saya bilang itu udah nggak ada karena saya udah paham gitu kan. Masalah pajak itu gimana. Kalau dulu kan catatan pembukuan itu amburadul gitu kan. Sehingga apa yang mau dilaporkan kata Pak Irwan tadi apa sih? Nggak bisa gitu kan. Jadi ya tebak-tebak ya. Iya betul. Nah insya Allah sekarang udah ikut pembelajaran 3 hari ya di PFD ya. Iya PFD. Insya Allah lagi diterapkan di perusahaan kami. Meng-hire baru lagi orang accounting itu insya Allah. Udah mulai profesional ya. Amin. Mungkin itu aja ya yang mendorong saya ikut belajar masalah accounting, finance sama perpajakan di sini. Luar biasa. Nah, ngomongin accounting, finance, perpajakan ya. Ini kan angka-angka, hitung-hitungan dan sebagainya. Bagi kebanyakan bisnis owner kan maunya terima beres. Udah punya tim sendiri, tim accounting, tim finance, bahkan udah punya konsultan, udah serahin aja beres ya. Itu gimana tuh? Dulu pernah sempat begitu? Atau meskipun udah punya tim ya, business owner tetap harus wajib tahu gitu. Gimana Pak Hendy? Jadi karena memang bisnisnya itu belum terlalu besar, jadi banyak hal yang mesti saya perhatikan ya. Di penjualannya, di supportnya, di finance-nya juga. Jadi saya lebih banyak fokusnya ke arah penjualan aja. Penjualan. Jadi kalau untuk finance memang bisa dibilang tutup mata tuh. Tutup mata. Kelihatannya hasilnya bagus-bagus terus gitu ya. Oke lah gitu ya. Oke, aman gitu ya. Main jangka. Tapi pas lihat di rekening gak ada duitnya nih. Jadi memang di awal buat saya itu lebih tertarik ke arah penjualan karena memang itu darahnya dari jantungnya dari bisnis. Untuk sisi finance-nya saya lemah. Alhamdulillah dari pembelajaran ini nih punya pola lah apa yang saya lakukan supaya tadi dari segi finance-nya juga bisa rapi dan sesuai dengan kaidah-kaidah sebutnya apa kemarin? Kaidah apa? Pembukuan dan pajak lah gitu. Standar akuntansi. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa lebih. Iya. Justru dari angka-angka itu jadi punya dasar ya pengambil kebijakan, keputusan. Betul. Arahnya kemana gitu. Betul. Karena memang dari angka-angka kalau misalnya angkanya tidak sesuai dengan fakta, akhirnya mengambil keputusan bisnis yang kurang tepat. Nah, dan itu bisa makanya membuat ya bisnisnya nggak berjalan seperti yang diharapkan. Oke, siap. Pak Irwan gimana Pak Irwan? Iya, saya berkesan itu ya semuanya berkesan ya. Jadi, di bagian kedua itu ada financial planning ya. Financial planning ya. Itu salah satu.
Memang bisnis kita berjalan ya, terus kemudian ada keuntungan biaya yang sudah secara pembukuan sudah tercatat mungkin ya. Tetapi untuk sebuah perencanaan ke depan itu, nah di sini pentingnya adanya financial planning. Artinya kalau kita mengeluarkan sesuatu, kita mengharapkan hasil berapa banyak, berapa besar, dan kapan, itu menjadi terukur. Bagi kita pemilik bisnis itu kan penting ya, penting. Ya walaupun tanpa berpikir seperti itu memang tumbuh-tumbuh aja gitu kan. Cuma kan jadi halu juga ya. Seberapa tumbuh sih? Tumbuhnya liar, Pak. Jadi semak-semak. Karena kan main sikat aja, sikat. Ini kemungkinan untuk segini, sikat gitu kan gitu. Pak. Betul. Padahal ada faktor-faktor yang kalau kita mau bertumbuh tinggi, seberapa tinggi jadi terukur. Itu yang menjadi penting, yang selama ini mungkin terabaikan. Ya. Karena pengelolaannya juga belum menggunakan perencanaan yang bagus menurut saya, dan saya berkesan banget itu untuk financial planning. Cocok banget untuk kita yang business owner yang punya rencana masa depan tumbuh besar gitu kan. Relate ya. Relate gitu loh, relate. Ada jalannya tergambar. Jadi semangat tuh sekarang menata itu. Semangat bangkit ya. Iya, insyaallah. Kalau Pak Iwan gimana Pak Iwan? Ya, kalau saya sama yang tadi, Pak, bahasa saya itu kayak rumput liar aja jadinya. Kalau dulu tuh kayak rumput liar gitu loh. Tumbuh gitu ya. Tapi ya nggak tahu mau kemana tujuannya. Terus ini mau ngapain kan gitu. Yang tadinya harusnya tumbuh itu harusnya ke atas, batangnya gede kan, itu tumbuh terus yang lain gitu loh. Ini malah jadi rumput kecil gitu kan, dan lebih parahnya bisa diinjak mati. Rata-rata kan kayak gitu kan gitu ya. Nah, dengan adanya program ini, PFD ini, itu jadi ketakutan tuh hilang gitu. Oh, ternyata nggak perlu ada yang ditakutin sebenarnya kan gitu ya. Tahu-tahu ilmunya. Iya, tahu ngapain takut, ya udah laporin kan itu. Iya. Dan alhamdulillahnya kan nihil nih. Karena pada dasarnya pada akhirnya perpajakan juga dipengaruhi oleh keuangan tadi ya. Laporan keuangan, neraca, rugi laba dan berarti business owner ya harus paham ya laporan keuangan, laba rugi dan lain-lain gitu ya. Nah, Pak Hendy kan ini 3 hari nih Pak, accounting, finance ya. Yang paling berkesan apa Pak waktu kelas pembelajaran kemarin? Yang pastinya perpajakan. Itu yang paling banyak pertanyaan gitu ya. Pasti tax planning. Dari hari pertama udah nanya pajak. Padahal lebih accounting-nya ya, pajak aja gitu. Karena kan itu momok yang menakutkan gitu kan. Kalau masalah accounting, finance itu masih bisa aja. Apa poinnya Pak di perpajakan yang paling menyeramkan, menakutkan dan lain-lainnya? Ya tadi pengalaman sebelumnya ketika lebih bayar itu malah jadi masalah gitu kan ya. Dan sekarang memang lebih khawatirnya itu ternyata labanya besar gitu ya, dan pajak yang harus dibayarkan besar pula kan. Nah, dari pembelajaran ini ternyata yang berkesan buat saya, ternyata kekhawatiran saya itu bisa dihilangkan dengan tadi ilmu-ilmu yang diberikan. Oh, ternyata ada loh potongan pajak dari apa yang sudah kita bayarkan. Betul. Jadi setelah 3 hari pembelajaran, besoknya langsung meeting dengan tim finance gitu ya. Oh, alhamdulillah. Langsung gas ya. Ternyata ya dari segi yang harus kita bayarkan bisa ada penghematan 25%. Sebetulnya bisa disiasati ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Yayan terjawab Pak Hendy. Sebelumnya kan ada rasa kekhawatiran, ketakutan ya. Betul. Setelah belajar jadi tahu planningnya apa sekarang nih untuk ke bisnisnya. Planning ke depan, usaha saya kan belum berbentuk badan ya. Oke. Insya Allah saya akan rapihkan dari mulai akuntansinya. Ya, salah satunya kan meng-hire accounting. Betul. Yang kedua, finance-nya. Betul. Nah, ketiga kan dia pajaknya kan. Nah, setelah itu kelihatan rapi, baru saya bentuk badan usaha. Gitu kan. Benar. Insya Allah tahun inilah udah 2025. Amin. Mudah-mudahan udah berbentuk badan ya. Jadi nggak seperti dulu lagi nembak-nembak gitu ya. Ketakutan itu udah sirna, udah hilang. Gitu. Karena sebenarnya ada ininya ya, rule-rule-nya gitu, ketetapannya kan. Bahkan sebelum ikut belajar ini, masalah finance pun itu asal-asalan ya. Asal ada uang, nggak masuk uang keluar.
uang keluar terserah. Uang kita gitu. Mau masuk gitu. Kayak gitu. Sehingga nggak ada planning buat kedepannya gitu. Mau ngapain nggak ada. Iya. Pokoknya uang di tangan, uang kita mau ngapain kayak gitu. Iya betul. Nggak mau pusing. Dulu itu kayak gitu. Tapi sekarang itu setelah belajar itu tertata rapi. Gitu. Jadi lebih peduli ya. Betul. Ini ada pengeluaran nih, bonnya mana? Betul. Itu harus ada. Dikejar terus gitu ya. Betul. Okay. Harus jelas lah intinya. Harus jelas. Jadi bolong sedikit pun itu ketahuan kalau rapi ya. Sehingga bisa jadi bahan evaluasi ke depannya. Betul. Nah, kayak gitu yang saya berkesan itu kayak gitu. Jadi lebih tertata betul, ya. Betul. Berawal dari laporan keuangan ya. Betul, iya. Oke, siap. Baik, sehat enggaknya itu kan dari keuangan. Baik. Jelas gimana semakin mencerdaskan kan? Biasa gitu Bapak ini. Pak Irwan nih. Pak Irwan kan bisnisnya kayaknya banyak banget ya berhubungan sama pajak ya. Iya, apalagi bisnis dan berbagai tarif berat lagi ya. Iya, berbagai tarif pajak gitu. Okay. Kan. Ada pajak yang misalnya begini, ada yang bebas pajak, fakturnya ada, tapi pajaknya tarifnya 0. Misalnya saya menggunakan truk angkutan umum, truk kategori angkutan umum, nah itu nggak ada nilai pajaknya 0. Terus ada lagi angkutan umum untuk freight, itu pajaknya 1,1%, mungkin sekarang 1,2% ya. Terus ada lagi yang pajaknya 11 atau sekarang 12%. Nah, mengkombinasi ini semua dan kita menjual, kita kan menjual jasa nih, mengkombinasi truk, kapal, pelabuhan dan segala macam berbagai faktor pajak ini agar kita masih tetap kompetitif dalam menawarkan harga kepada customer. Itu juga sebuah tantangan juga dan buat saya kemarin banyak pertanyaan yang terjawab soal itu dan alhamdulillah juga sekarang saya lebih confidence untuk menawarkan. Saya menggunakan faktor pajak yang seperti ini dengan alasan ini bisa menjelaskan kepada customer bahwa sekarang posisi kita harus mengikuti aturan-aturan sedemikian. Jadi clear ya. Clear. Transaksi aman, betul. Bisnis tenang. Kita tenang. Kewajiban tertunaikan gitu ya. Nggak ada lagi unsur-unsur yang abu-abu. Iya. Kadang-kadang kan customer juga apapun motivasinya, dia kan berusaha untuk mengurangi biaya juga kan, ya, gitu. Itu naluri lah ya. Pada dasarnya begitu. Jadi sehingga berusaha mengecilkan unsur pajak atau apa walaupun dengan pembelajaran ini jadi clear kita harus posisinya di sini gitu sehingga itu membuat kita berbisnis dengan kepastian dan di masa depan ketika ada mungkin audit atau pemeriksaan pajak kita confident. Iya, seperti tadi Pak Hendy sampaikan ya Pak Hendy ya, jangan sampai kemudian PPh final kemudian kita berlebih bayar, margin kita tergerus ke sana ya. Bahkan kalau kurang dikejar-kejar karena tadi kan ketiadaan kecukupan ilmu tadi. Nah, Pak Irwan ngomongin tadi efisiensi pajak ya. Jadi pajak adalah regulasi negara yang wajib kita bayarkan ya. Tetapi bagaimanapun ya regulasi ini kan tetap ada yang namanya perencanaan pajak, planning ya, kemudian kita bisa mensiasatinya. Jadi boleh nggak dikasih bocoran Pak Irwan ya, membayar pajak seefisien mungkin dengan cara legal. Sebenarnya apanya sih gitu? Mau berbagi bocoran sedikit aja? Ya artinya gini ya. Pengusaha itu kan bagaimana dia nguntung segede-gedenya. itu apa namanya? Hukumnya lah. Hukum alam lah ya. Hukum alam itu. Bahasa Inggrisnya call nature. Sudah panggilan alam ini. Ngumpulin sebanyak-banyaknya tuh kan. Nah, cuman memang ada kewajiban yang harus kita bayarkan ke negara. Memang itu perlu gitu kan. Karena negara ini ya saat ini berkembang kan berdasarkan itu juga gitu kan. Nah, memang kita juga sebagai pengusaha kan beban itu bukan cuma itu aja, masih ada beban-beban yang lain gitu. Nah, disitulah kita akhirnya bagaimana caranya untuk bisa membayar pajak ya seefisien mungkin dengan cara yang legal dan tidak melanggar aturan. Betul. Ya contoh aja misalnya ada biaya-biaya yang berkaitan dengan kantor yang bisa dimasukkan dalam situ, itu bisa mengurangi gitu loh. Nah, tapi dan sebenarnya banyak yang lain sih. Gak usah banyak-banyak bocorinnya. Cukup satu aja. Masih banyak yang lain sebenarnya ya. Jadi langsung aja bisa ikut gitu ya. Belajar biar tuntas. Oke, Pak Yayan lagi nih, balik lagi Pak Yayan. Jadi sekarang rasanya gimana Pak Yayan setelah belajar?
rasanya benar-benar lega. Mungkin Pak Irwan, Pak Hendy juga akan rasakan ya, sama seperti saya. Dulu saya ngumpet-ngumpet, melakukan apa yang orang pajak kejar, saya menghindar. Sekarang insya Allah enggak lagi melakukan kayak gitu. Dan perasaan itu tenang. Walaupun misalkan, naudzubillah min dzalik juga ya, ada orang pajak ke situ, insya Allah tenang gitu, bisa menghadapinya. Karena dengan belajar kemarin 3 hari itu tahu dasar-dasarnya pajak itu kayak gimana gitu kan. Karena ada angka juga kan. Betul itu. Baik. Kayak gitu sih. Ya. Jadi lebih jelas aja gitu ya. Betul, lebih jelas. Karena ya gimana pun pajak nggak bisa dihindari gitu ya. Betul. Dan itu satu kewajiban warga negara. Betul, gitu. Luar biasa. Keren. Nah, ini kan training ini 3 hari Pak Yayan. Iya, betul. Berbayar pula kan gitu ya. Iya, betul. Gimana? Menang banyak atau malah merasa rugi? Ya. merasa rugi nggak tahu rugi gitu. Kalau ngomong masalah itu, saya sarankan jangan ikutlah, mendingan ketakutan dipiara gitu. Iya, mendingan ketakutan dipiara aja gitu kan. Kayak gitu. Bagi saya sendiri, belajar di Syariah Award itu nggak ada yang rugi. Walaupun kata orang itu berbayar mahal ya. Contohnya saya nyampe sekarang saya ikuti. Wes pasilan kata. Iya betul. Berbayar nominal itu relatif ya. Besar kecilnya itu relatif itu kan. Makanya kalau misalkan nggak ada manfaatnya, nggak ada rasanya positif buat saya nggak ada ikut pembelajaran di Syariah Award. Luar biasa ya. Nggak bakalan Pak Yayan duduk sini lagi. Oh iya. Iya. Gitu. Mungkin udah kemana? Entah kemana gitu. Apalagi beliau ya sering ikut bersama istri ya, Pak Irwan juga sama istri, Pak Irwan, Pak Hendy. Nah, Pak Irwan nih ya. Sekarang kan di luar banyak banget Pak Irwan contoh-contoh kasus nih ya. Tiba-tiba pengusaha terjebak pajak, denda atau menunggak pajak ratusan juta. Bahkan ada juga kasus ditipu konsultannya sendiri. Iya. Itu sebenarnya apa? Akar masalahnya menurut Pak Irwan apa? Setelah tahu ilmu ini? Ya setelah tahu kan gini. Kalau kemarin kita menyerahkan karena ketidaktahuan, akhirnya kita serahkan kepada orang lain permasalahan yang sensitif ini. Tapi pada akhirnya ketika masalah itu muncul, ya kita juga yang bertanggung jawab. Nah itu Iya. Jadi adalah pikiran yang salah kalau kita serahkan kepada orang lain tanpa mau tahu sedikit pun tentang apa yang terjadi gitu. Apa sebenarnya ini makhluk apa sih? Iya. Jadi wajiblah untuk tahu, dan ini salah satu. Saya mengikuti beberapa kelas yang mirip-mirip, maksud saya pembelajaran tentang accounting dan selebihnya. Di tim saya juga seperti itu. Tapi sudut pandang yang berbeda. Nah, artinya kalau misalnya kita belajar dari orang-orang yang memang ahli perpajakan dalam tanda kutip sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya memang seperti itulah yang alurnya gitu kan, semuanya akan besar dan di waktu yang ditetapkan, terus kemudian denda yang muncul dan segala macam gitu. Memang serem gitu. Ternyata kalau kita belajar ya di sini dari sudut pandang pemilik usaha atau business owner itu enggak seram dan serumit itu sebenarnya. Hanya poin-poin yang kritis dijelaskan ini terus kemudian ini bisa dilakukan usaha sedemikian rupa untuk ini benar-benar dari awal udah bisa ini ya, apa istilahnya rambu-rambu tadi ya, indikator tadi ya. Betul. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, misalnya contoh PPN ya udah memang kita nggak bermain di PPN kan itu nomor PPN gara-gara juga gitu. Maksudnya kesalahan harusnya nggak ada ceritanya tiba-tiba akhir tahun tiba-tiba meledak gitu ya. Kalau kita tahu prosesnya, kita bisa justru bisa berkolaborasi dan berkomunikasi baik dengan tim kita. Rambu-rambunya kita bisa tetapkan, kita bermain safe-nya, pagarnya ini dan ini. Gitu. Dan itu membuat kita bisa produktif dengan berpikir hal-hal lain gitu kan, nggak ngurusi ketakutan. Betul ya. Nggak kaget-kaget, kok tiba-tiba kok segini jantungan gitu. Karena ngikutin dari awal, pelajari angkanya gitu ya. Jadi nggak main terima beres aja. Iya. Oke, baik. Apa ya, tax planning ya, ada tax planning itu yang itu ujung puncak dari pembelajaran itu menurut saya. Oke, baik. Siap. Pak Hendy gimana Pak Hendy? Recommended ilmu ini untuk para pengusaha di luar?
Jadi mungkin kalau menurut saya pembelajaran yang diadakan oleh KSW itu luar biasa. Jadi kalau ditanya rugi atau enggak, rugi kalau nggak ikut. Oh. Rugi kalau nggak ikut. Semua pembelajaran itu yang saya rasakan ya. Jadi apa yang saya dapatkan dari KSW itu return on investment-nya itu bisa langsung dirasakan. Gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih atau pengusaha di luar sana yang masih punya permasalahan dengan perpajakan, saya sangat sarankan untuk mengikuti pembelajaran ini. Oh, Masya Allah. Kalau sampai nggak ikut, rugi banget. Rugi banget. Apalagi kalau sampai sudah dikejar-kejar pajak, ya, tunggakan pajak, denda, dan lain-lainnya. Gimana mau berbisnis kalau kemudian bisnis owner-nya masih pusing mikirin pajak, gitu ya. Insya Allah ilmu ini bisa jadi solusi. Tetapi dengan syarat harus paham tadi ya, ilmu accounting ya, laporan keuangan, finance, dan lain-lain. Gitu ya. Luar biasa ini. Kalau biaya ya, gimana? setelah saya simulasikan catatan keuangan saya, ini simulasi di kelas itu, biayanya langsung lunas gitu. Oh, iya. betul. Langsung dimasukin ke laporan keuangan ya. Iya. Jadi maksud saya dengan saving itu lunas ini biaya ini. Artinya ilmu ini memang langsung ngefek gitu. Oke. Oh, ini langsung instan. Oke. Pak Yayan gimana? Setelah ikut ini ada diskusi dengan istri atau dengan tim langsung gitu? Gimana komentar? Iya, langsung merencanakan sesuatu ke depannya itu. Oh, yang tadi itu ya. Yang tadi itu. Jadi langsung action gitu kan. Langsung action. Insya Allah mudah-mudahan semua pembelajaran di kemarin itu tahun ini beres semua itu. Oh, siap. Itu target saya tuh. Luar biasa. Jadi lebih terarah ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, sahabat MMC, para pengusaha senior dan para business owner ya. Ini saya di sini dari tadi makin nambah lagi nih. Insight-insight positifnya yang mencerahkan sekali ya. Tapi tetap sabar ya. Saya akan masih terus menggali ini. Sekarang ke Pak Irwan nih, kita gali Pak Irwan. Pak Irwan kemarin di kelas banyak belajar real case. Kasus-kasus yang biasa terjadi di perusahaan gitu, banyak. Iya, Banyak ya. Atau ada pengalaman dari Pak Irwan sendiri yang mau di-share? Kalau pengalaman sih banyak ya. Artinya gini, kalau mau dibilang kasus sih sebenarnya udah jadi kasus sih sebenarnya. Dan itu merupakan ketakutan nomor 2 sebenarnya. Karena yang pertama itu yang sebelumnya, sebelum kita MMC, itu ketakutan yang paling besar. Terus yang kedua ini ketakutan yang kedua, yang paling gede kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah dengan berkurangnya kita belajar, akhirnya kita jadi apa? Ketakutan itu berkurang gitu. Nah, cuman memang kalau mau cara tentang case atau masalah problem banyak. Ya contoh aja kayak kemarin. Ada beberapa penjualan itu yang artinya tidak menggunakan PPN ada. Itu kan sama tim kami juga mikir ini gimana nih penjualnya tanpa non PPN nih. Ini gimana nih? Apa kenapa enggak kan? Kita tarik mundur. Jadi bingung. Terus yang kedua, ini kalau kita kenain PPN, ini kan harganya lumayan, jadi membengkak kan gitu. Di pasar apakah customernya mau menerima dengan harga sekian gitu. Gimana nih ya? Nah kemarin pas ngikutin, udah tanyain aja langsung gitu. Yaudah kita tanyain, Bu, ini kasus yang seperti ini kami non PPN dengan bahan alam, ini kena PPN enggak kan gitu? Wah enggak Pak, kalau bahan alam selama dia tidak menjadi bahan baku. Akhirnya kan jadi oh iya, berarti aman. Wah, aman berarti. Berarti aman, bro. Aman. Ya udah berarti aman. Berarti aman, Bu. Aman selama dia belum menjadi bahan baku. Jadi selama dia bentuknya masih begitu, mau dia apa-apain tetap juga bentuknya begitu, ya nol. Nanti setelah dia berubah menjadi misalnya anggaplah menjadi beton atau menjadi batako atau menjadi apalah. Itu udah jadi masuk PPN. Jadi itu jadi nggak perlu Pak. Udah terjawab. Ya udah berarti aman ya, aman. Oke, baik. Ya itu contoh case-nya seperti baik. Jadi di kelas pembelajarannya banyak real case begitu ya Pak, belajar langsung gitu ya? Iya, memang lagi. Nggak yang teoritis gitu enggak ya? Oke, baik. Jadi, apa kemarin salah satu contoh real case yang biasa banyak dihadapi apa kemarin? Ya kalau saya memang langsung ke case bisnis saya yang tadi tuh beberapa jenis tarif pajak yang berbeda-beda tetapi masuk dalam satu pekerjaan langsung disimulasikan sehingga
terjawab keraguan-raguan gitu kan. Artinya dengan tarif yang berbeda ini kita combine jadi satu, harganya jadi bagaimana? Terus saya mengenakan tarif yang mana? Itu langsung terjawab. Karena nanti pengaruh ke harga perjualan gitu. Harga jual dan itu kan berpengaruh karena kita berkompetisi dengan betul, yang lain juga. Oke, kebayang ya gimana. Pak Yayan, kalau kerupuk gimana kerupuk? Ada pajaknya juga? Untuk selama ini saya nggak ada karena kan usahanya belum berbentuk badan. Oh iya, ada PKP non PKP ya. Iya betul. Kemudian yang agak dikhawatirkannya itu saya berbelanja bahannya ke orang yang PKP supply gitu ya. Suppliernya PKP. Saya agak bingung juga. Kemudian mereka itu pengen bayarnya by transfer gitu kan. Saya agak kebingungan. Sementara yang saya lakukan selama ini tunai semua, cash semua gitu kan. Kesentir gitu ya. Kesentir ya. Menghindari rekening gitu kan. Oke. Kadang-kadang saya misalkan menghindari, Bu, nggak usah ditransfer atau Pak, nggak usah ditransfer, saya anterin aja gitu kan. Ya, mendingan kayak gitu, kayak capek dikit nggak apa-apa, itu dulu ya selama ini. Karena saya nggak tahu ilmunya gitu kan. Jadi siasat saya itu pokoknya uang jangan nyampe masuk rekening. Belok duitnya belok dia. Jadi bukan motor aja, uang pun belok dia. jadi demi itu akhirnya melakukan banyak hal gitu. Udah menghindar di awal gitu. Nah itu kemudian yang saya rasakan yang namanya uang hawanya itu beda ya. Di tangan itu nggak ada mereknya, nggak ada platnya itu. Uang nggak ada uang kerupuk ini kerupuk enggak. Yang udah di tangan saya ya uang saya gitu. Sehingga benar-benar banyak penyelewengan dana juga. Apalagi cash ya. Iya betul. Kelihatan banget. Banget. Kata pengajar di perpajakan itu, uang itu setan kan. Uang itu setan. Iya, kita itu kadang-kadang dikendalikan uang gitu kan. Iya. Sementara setelahnya belajar itu, insya Allah nggak ketakutan lagi menghadapi setan-setan itu. Jadi setan bisa dikelola ya? Iya, tahu cara mengelola setan itu. Oke, baik tuh. Bagaimana cara mengelola setan dinamakan uang tadi ya. Nah, ini alhamdulillah nih ya. Oke, selanjutnya. Bagi para pengusaha di luar sana sekarang dari Pak Hendy, Pak Irwan, Pak Yayan, Pak Irwan Arba'in ya. Ada pesan khusus nggak nih ya? Banyak di sana mereka masih kebingungan, apalagi yang sedang nggak tahu tadi ya, ketakutan pajak ya, nggak mau belajar accounting finance gitu ya. Ada yang disampaikan dengan beliau-beliau, saya malas belajar nih, pasti accounting berat, ngitung-ngitung. Gimana? Pak Hendy, silakan Pak Hendy. Jadi memang pembelajaran ini dibuat fun ya. Jadi istilahnya banyak case study yang kita pelajari juga, dan bahkan kita diminta untuk ya membuat case tentang perusahaan kita, usaha kita, penghasilan berapa, HPP berapa. Jadi nggak membosankan dan juga nggak membuat kita khawatir lah seperti itu. Jadi kalau saran saya untuk para pengusaha di luar sana, ikuti pembelajarannya, karena kita nggak hanya belajar tentang pajak, tapi juga pembukuan dan juga finance. Jadi jangan sampai dilewatkan. Itu sih dari saya. Jadi nggak seberat itu ya yang dibayangkan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau waktu kuliah kita belajar accounting itu, aduh males gitu kan. Ini benar-benar beda pembelajarannya. Bahkan di kelas itu kita banyak nanya ya Pak. Kita baru juga dimulai 2 slide pertanyaannya udah kurang kesabaran. Jadi makanya sekarang ketemu Pak Yayan bahasanya aktiva. Profit. HPP gitu ya. HPP gitu kan keren sekarang bahasanya ya. Jadi beda gitu sekarang, udah beda gitu kan. Pak Irwan ada ini pesan juga? Iya, kalau buat teman-teman yang di luar, saran saya belajar lah ya. Belajar. Artinya nggak ada salahnya sih belajar. Owner itu sebenarnya bukan dilihat bagaimana dia bisa mendatangkan atau menghasilkan duit banyak kan gitu ya. Untuk apa menghasilkan duit banyak tuh akhirnya belakang-belakangan ini boncos, bayar pajak yang lumayan gede kan gitu ya. Jadi untuk apa gitu? Mendingan ya udah belajar aja. Dengan belajar kita paham bahwa permasalahan kita di sini. Oh ini yang harus diperbaikin. Oh keuangannya
ini ada kebocoran nih. Ya kita nggak tahu yang namanya keuangan kan, mana kita tahu ya. Namanya kepala sama kepala beda gitu pemikirannya gitu. Satu rumah aja kadang beda, apalagi satu kantor tapi lain-lain tempat. Beda gitu. Jadi dengan kita memahami sesuatu yang artinya yang seharusnya seorang owner itu harus menguasai, ya dia harus kuasai. Jangan dibiarin gitu. Kembali ke ilmu berarti ya, tolabul ilmu. Seperti itu. Oh iya ya, betapa pentingnya tolabul ilmu ternyata ya. Ilmu bisa jadi cahaya gitu ya. Oh, luar biasa, baik, siap ya. Ini lagi-lagi ini masih seru banget obrolan sebetulnya ya. Tapi ya itu tadi ya, kita dibatasi oleh waktu bagaimanapun, tapi insya Allah ya. Nah ini terakhir deh terakhir nih pertanyaan terakhir ya. Masalah pajak lagi-lagi ya. Bagaimana caranya kita bisa membayar pajak seefisien mungkin secara legal gitu ya. Nah, yang jadi masalah kan saat ini pajak ini kan salah satu sumber pendapatan negara yang utama gitu ya. Bisa jadi sebagai seorang business owner kalau nggak tahu paham pajak, bisa jadi kita jadi bulan-bulanan tukang pajak gitu kan. Nah, jadi antisipasinya sekarang apa yang harus dilakukan oleh para pengusaha nih Pak? Agar kewajibannya tetap terbayarkan, terpenuhi, tapi kemudian cash kita nggak habis jor-joran di situ, Pak Irwan. Buat saya, to keep leading, you must keep learning gitu. Oke, lagi-lagi ya learning ya. Iya. Tolabul ilmu ya. Benar, nggak ada obatnya itu. Nggak ada obatnya. Satu kata aja ya. Keep leading, keep learning tuh pelajaran berharga. Bodrek. Oke, siap ya. Jadi seperti itu, para business owner ya. Anda bukan hanya sekedar jago jualan ya. Anda juga tidak hanya sekedar jago rekrut tim ya. Atau Anda tidak hanya sekedar jago mengelola uang. Tetapi Anda sebagai business owner juga harus paham pajak. Kalau Anda tidak paham pajak, Anda bisa jadi bulan-bulanan para penagih pajak ya. Bagaimana caranya bisa membayar kewajiban pajak seefisien mungkin dengan cara legal? Nah, beliau udah merasakan ilmunya, udah tahu caranya dan sebagainya ya. Insya Allah Anda semua akan dapatkan di program PFD, Professional Finance Director, selama 3 hari yang diadakan oleh Syariah Award. Dan sekarang udah masuk ke kelas 6 nih Pak ya. Dalam waktu 1,5 bulan ini ya udah kelas 6 dan ini udah antri nih kelas-kelas berikutnya. Nah, cukup antusias ya alhamdulillah. Kenapa? Ya karena memang manfaatnya alhamdulillah cukup dirasakan, sangat mencerahkan dan menenangkan. Ya, lagi-lagi nih saya ucapkan terima kasih Pak Irwan, Mas Hendy, Pak Irwan, Pak Yayan. Semoga setelah ini bisnisnya terus bangkit ya, terus tumbuh ya. Kewajiban pajaknya tetap terpenuhi, nah, cash-nya juga tetap bisa dikelola dan terpelihara. Tumbuh terus. Baik, kita tutup bersama-sama ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Dan doa berdua majelis. Mohon maaf bila ada kehilapan. Terima kasih sudah ikut terlibat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.